Salam dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya sering dihadapkan dalam situasi di mana harus mengambil suatu keputusan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengambil salah satu tugas tersulitnya tersebut yaitu bagaimana ia mampu mengambil sebuah keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung dapat menentukan arah dan tujuan lembaga atau murid yang dipimpin. Menjadi guru yang mampu mengambil keputusan efektif tentunya tidak terlepas dari pengaruh dan pandangan Ki Hajar Dewantara, yakni sistem Among dan juga Pratap Triloka. Dalam hal ini, guru sebagai seorang pamong dapat menggunakan sistem Among dalam pembelajaran untuk menyampaikan karakter bagi peserta didik. Selain itu, integrasi Pratap Triloka menjadi sangat penting dalam konteks sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 3 unsur penting dalam Pratap Triloka, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Ini berarti bahwa seorang pemimpin pembelajaran haruslah memberikan suri tauladan yang baik bagi siswa yang dipimpinnya. Keteladanan menjadi sebuah hal yang penting karena akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang atau siswa yang dipimpinnya. Pemimpin pembelajaran harus mampu membangun kerjasama dengan siswa yang dipimpinnya sehingga diharapkan mampu menjadi rekan sekaligus orang tua di sekolah dan juga mampu menjadikan peserta didik terampil dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Selain itu, memberikan kesempatan pada murid untuk maju dan berkembang, ini salah satu fungsi seorang guru sebagai coach dan motivator untuk membantu murid dalam melejitkan seluruh potensi yang dimilikinya. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seorang guru terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Proses yang rumit ini berdampak pada dirinya dan lingkungan sekolah, serta muncul pertentangan nilai yang tertanam dan diyakini sehingga dapat mempengaruhi pada prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Memilih 2 kebenaran yang saling bertentangan adalah suatu yang sangat sulit, namun keputusan haruslah tetap diambil. Memilih paradigma dan prinsip dalam mengambil keputusan adalah suatu yang sangat subjektif karena setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dikarenakan perbedaan nilai yang dianutnya. Pada dasarnya, keputusan yang dibuat adalah untuk memecahkan permasalahan serta mencapai tujuan yang hendak dicapai. Karena itu, agar keputusan yang diambil lebih efektif, maka seorang guru harus berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri dan perlu menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Aspek sosial emosional akan mempengaruhi seorang guru dalam pengambilan suatu keputusan. Seseorang dengan kondisi emosi yang stabil cenderung akan mengambil keputusan secara bijak dan tidak tergesa-gesa. Permasalahan dilema etika tentunya menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk diambil karena di sini dituntut kompetensi sosial emosional dan juga nilai-nilai yang ada pada seorang pendidik untuk
dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tentunya harus berdampak baik bagi lingkungan sekitar, terciptanya lingkungan kondusif, aman, dan nyaman. Permasalahan dilema etika tentunya sering terjadi, apalagi di tempat saya bertugas yang lingkungannya merupakan sebagian besar daerah pertanian. Selain itu, kondisi masyarakat yang kurang memahami arti penting pendidikan. Hal tersebut menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya ketika akan mengambil suatu keputusan yang bersifat dilema etika. Pengambilan keputusan juga sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan belajar para murid yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda dan kondisi sosial, emosional yang berbeda. Kesimpulannya, mempelajari cara pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang guru itu menjadi penuntun peserta didik. Selain itu, paradigma dan visi, nilai-nilai, peran, serta visi seorang guru juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus menciptakan budaya positif di mana murid-murid serta lingkungan sekolah dalam keadaan kondusif dan nyaman. Pengambilan keputusan juga harus berpihak kepada murid. Di antaranya melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial. Peranan coaching juga akan sangat membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Dari semua keterkaitan tersebut akan berdampak positif baik bagi murid ataupun lingkungan sekolah. Setelah saya mempelajari modul ini, merubah paradigma saya mengenai cara pengambilan keputusan, di mana sebelumnya ketika mengambil keputusan tidak berdasarkan 3 prinsip, 4 paradigma, serta 9 langkah pengujian. Sebelumnya saya lebih tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan dilema etika. Akan tetapi setelah mempelajari modul ini, saya lebih bisa bijaksana dan mempertimbangkan berbagai hal dalam mengambil suatu keputusan. Demikian video kali ini mengenai koneksi antar materi, cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga dapat bermanfaat. Salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju.